PKB selalu menjadi corong politik dari kepentingan-kepentingan NU dan pesantren. Bahkan suara PKB masih kalah jauh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah PBNU benar-benar akan berposisi sebagai organisasi yang netral dalam konteks politik 2024? Sahabat muda, kita lanjutkan diskusi kita kali ini masih tetap dalam topik yang sama, yaitu politik kontemporer faktual yang saat ini terus berkembang di tengah-tengah kita. Saat ini kita akan mengangkat tema yang terus menghangat di perjalanan politik menuju pemilu 2024, yaitu PBNU versus PKB. Kita akan bedah lebih dalam. Perkembangan dewasa ini tentunya ada banyak variabel berkaitan dengan NU, kaitannya dengan politik. Dan fenomena terbaru ini adalah PBNU mengeluarkan statement yang cukup menohok ketika Ketua PKB Caimin mendeklarasikan berpasangan dengan Anies Baswedan di pemilu 2024. Tepatnya 23 Juli 1998, PKB dideklarasikan oleh beberapa tokoh NU, termasuk di dalamnya adalah Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Aspirasi warga NU inilah yang menjadi dasar latar belakang kenapa Partai Kebangkitan Bangsa dilahirkan. Karena NU sendiri masih belum bisa melepaskan dari mandat muktamar yang digelar di Situbondo dalam muktamar yang ke-27 yang menyatakan bahwa NU hitoh secara politik, bahwa NU tidak terlibat di politik praktis, NU hanya berfokus pada gerakan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan yang secara ideologis memegang prinsip Islam rahmatan lil alamin. Beberapa hari yang lalu, pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan bersama dengan Abdul Muhaimin Iskandar, yang saat ini dipopulerkan pasangan Amin, ada statement atau konferensi pers yang digelar oleh PBNU, yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Statement ini bukan statement sederhana, karena bobot dan isi dari statement ini cukup mencengangkan kita, walaupun ini bukan hal yang baru, karena secara garis besar statement ini sering disampaikan oleh beliau. Dari statement ini seolah-olah Kiai Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa sosok Caimin yang notabene sebagai ketua PKB yang berpasangan dengan Anies Baswedan itu bukan representasi dari politik NU. Karena apa? Dalam statement secara tegas beliau menyampaikan bahwa yang pertama, NU tidak terlibat dalam politik praktis, apakah itu di Pileg maupun dalam Pilpres. Yang kedua, NU tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik yang terlibat dalam kontestasi pemilu. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa kiai-kiai NU tidak merekomendasikan satu nama pun dalam konteks politik Pilpres. Kiai NU atau dalam hal ini Lembaga Nahdlatul Ulama tidak mendelegasikan calon siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Ketua Umum PKB tentunya, yaitu Caimin. Artinya apa? Secara tegas NU membangun demarkasi bahwa NU tetap dalam posisi netral, tidak terlibat dalam kontestasi politik. NU tetap memegang prinsip independensinya sebagai lembaga ormas dan lembaga organisasi keagamaan. Dalam hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi secara mendalam terhadap PKB yang secara historikal dilahirkan lewat rahim NU.
statement itu sudah benar, kata Mas Jazilul Fawaid. Hal itu pula ditegaskan oleh Caimin bahwa memang secara politik keputusan mencalonkan diri atau keputusan mengusung calon itu adalah domainnya partai politik. Walaupun secara de facto dukungan-dukungan dari kiai-kiai NU, mungkin yang dimaksud Caimin adalah kultural NU, itu mengiringi deklarasi atau pilihan politik tersebut. Karena bagaimanapun menurut Caimin, PKB tidak bisa secara serta-merta dilepaskan dari NU. Karena secara historikal memang PKB dilahirkan oleh tokoh-tokoh NU. Terus yang kedua, PKB selalu memperjuangkan atau menjadi corong politik dari kepentingan-kepentingan NU dan pesantren. Jadi minimal dua alasan ini bagi Caimin sudah menguatkan posisi PKB dalam bingkai ke-NU-an. Artinya apa? Relasi NU dan PKB tidak bisa diputus begitu saja. Pun dalam konteks politik, Muhaimin Iskandar dalam hal ini tidak bisa lepas dari dukungan NU. Karena basis pendukung Partai Kebangkitan Bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah warga NU. Berpijak dari fenomena ini, tentunya kita akan menganalisa lebih lanjut bagaimana korelasi NU dan PKB. Yang kedua, apa dan sejauh mana signifikansi PKB dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu apakah Caimin betul-betul bisa membawa basis Nahdien dalam konteks pemenangan pemilu di 2024 yang akan datang. Sahabat, kita perlu membedah satu persatu. Yang pertama tentu adalah perkembangan terkini dari hasil riset beberapa survei yang bisa kita urai lebih lanjut berkaitan dengan proses pemilu 2024 yang akan datang. Ada banyak partai politik tentu yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2024, termasuk di dalamnya PKB. Secara historikal, PKB dilahirkan oleh tokoh-tokoh NU, dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU, termasuk saat ini yang masih menjabat sebagai ketua umum yaitu Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin. PKB yang dilahirkan, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh NU, apakah benar-benar membawa aspirasi warga Nahdien atau lebih sederhananya, dominankah suara PKB oleh masyarakat NU? Tentunya ini masih pertanyaan besar sampai saat ini, karena dari beberapa survei yang dirilis sampai detik ini, suara PKB tidak lebih dari 11% dari suara warga NU. Bahkan suara PKB masih kalah jauh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau PKB masih kalah dari Gerindra yang saat ini bisa meraup 13% dari suara NU. Bahkan ketika PKB bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di situ muncul pilihan terhadap calon Prabowo hanya sebesar 30%, masih di bawah Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari pemilih PKB sebesar 40%. Nah, konteks seperti ini tentu menjadi catatan besar di Partai Kebangkitan Bangsa yang dilahirkan secara langsung oleh tokoh-tokoh NU. Kemudian yang kedua, ketika suara NU diasosiasikan kepada calon-calon atau figur-figur calon presiden 2024, tentu di sini yang menjadi kepentingan fundamental dari Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Maka bargaining Muhaimin Iskandar yang diasosiasikan kepada NU tentunya menjadi penting dalam hal ini. PKB yang notabene sebagai partai yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh NU mempunyai nilai tambah dalam konteks kepentingan pasangan presiden atau calon presiden 2024. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar adalah salah satu pilihan yang tersedia. Namun kembali lagi, ketika ini ditarik pada konteks kepentingan pemenangan Pilpres 2024, apakah Caimin bisa
membawa secara signifikan basis suara NU ini, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana strategi Caimin untuk bisa menjawab tantangan pemenangan pemilu yang akan datang, meraih sebesar-besarnya, setinggi-tingginya basis Nahdien, khususnya yang ada di Jawa Timur. Tentu hal ini membutuhkan strategi yang jitu dari kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sahabat muda, kalau kita mengikuti perkembangan politik atau dinamika antara PBNU dengan PKB saat ini tentunya harus menjadi pelajaran kepada kita semua, khususnya sahabat-sahabat muda NU. Kita saat ini perlu melakukan evaluasi terhadap gerakan politik kita. PKB perlu melakukan terobosan-terobosan ke depannya untuk menjawab tantangan dari PBNU ini kalau kita menanggapi ini secara positif. Kemudian ke depan kita harus melihat secara objektif peran-peran strategis dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjawab kepentingan politik Nahdien yang lebih luas. Yang tidak kalah pentingnya dari konteks ini adalah apakah PBNU benar-benar akan berposisi sebagai organisasi yang netral dalam konteks politik 2024? Tentunya sahabat-sahabat muda yang bisa menjawab hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.